Tepat hari ini, Erick Thohir akhirnya putuskan hubungi Shin Tae-yong untuk dibelikan tiket pesawat ke Cina diutus untuk mendampingi Indra Syafri yang besok lusa sudah berlaga lawan tim kuat Iran di Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong menerima tawaran tersebut demi membantu timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia tahun ini jadi harapanku. Di sisi lain, pernyataan Shin Tae-yong soal timnas U20 terbukti. Simak video ini sampai selesai. Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam, Alex Pastor dan Danyilan Zaat Kepergok berada di Maluku Utara, menyaksikan duel Malut United versus Borneo FC. Langsung panggil dua pemain potensial dari Indonesia Timur untuk lawan Australia. Sekaligus coret nadeo dari skuad timnas karena kebobolan 3 gol mudahkah? Simak fakta mengejutkannya. Yes, alhamdulillah lagi-lagi doa publik terkabulkan. Australia malah dapatkan kabar duka mendadak jelang lawan timnas Indonesia. Mereka harus terima nasib kehilangan pemain intinya lagi jelang lawan timnas Indonesia. Siapa saja sosoknya? Yang jelas kamu akan makin optimis Indonesia bisa kalahkan Australia tanggal 20 Maret nanti. Simak fakta ulasannya berikut ini. Keuntungan tak terduga untuk 5 negara jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, negara nomor 1 akan membuat Anda terkejut. Sebuah perjalanan luar biasa bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 juga memberi dampak signifikan pada negara lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan faktanya hanya di sini. Yes, lagi-lagi pemain baru keturunan Indonesia kembali berhasil ditemukan. Ini jelas info A1 khusus pelanggan setia channel Indonesian Soccer. Mukanya seperti mas-mas Jawa berisinal TD. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya hanya di sini. Alex Pastor dan Patrick Kluivert auto full senyum. Lagi-lagi info A1 berikutnya didapatkan oleh admin Indonesian Soccer. Bek Liga Kroasia ini akui keturunan Jawa dan siap dinaturalisasi buat bela timnas Indonesia. Bisa jadi opsi Patrick Kluivert jelang lawan Australia. Berinisial MS. Siapakah dia? Simak ulasannya berikut ini. Tegas dan langsung ke inti, Calvin Verdonk minta Patrick Kluivert lakukan langkah ini sebelum timnas Indonesia lawan Australia. Dalam wawancara bersama media Belanda, Calvin Verdonk membuat permintaan penting. Apa yang diminta Verdonk bisa menjadi faktor penentu kemenangan Indonesia. Temukan jawabannya di sini. Ex-pelatih timnas Indonesia yang juga seorang prajurit militer di luar dugaan percaya penuh Indra Syafri bisa bawa Garuda Nusantara terbang tinggi di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri diyakini mampu membawa para pemain muda Indonesia mencapai prestasi gemilang. Penasaran apa saja alasan kuat di balik keyakinannya? Simak ulasannya berikut ini. Hahaha, fans timnas Indonesia auto tertawa ngakak melihat ini, persetan Jepang dan Australia. Pelatih pecatan ini sesumbar akan bawa Vietnam ke Piala Dunia ini rencananya. Pelatih timnas Vietnam kategori usia ini siap mengubah sejarah sepak bola Vietnam. Apa langkah-langkah yang akan ia ambil untuk mencapainya? Simak visi besar sang pelatih. Mantap, ini baru top Marco top jelas karena kehebatan Shin Tae-yong memoles pemain muda berbakat. Ini prediksi starting line up timnas Indonesia U20 yang akan melawan Iran besok lusa. Semuanya bisa kaget mendengarnya. Simak berikut ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat hari ini, Erick Thohir akhirnya putuskan hubungi Shin Tae-yong untuk dibelikan tiket pesawat ke Cina diutus untuk mendampingi Indra Syafri yang besok lusa sudah berlaga lawan tim kuat Iran di Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong menerima tawaran tersebut demi membantu timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia tahun ini jadi harapanku.
Di sisi lain, pernyataan Shin Tae-yong soal timnas U20 terbukti. Simak video ini sampai selesai. Shin Tae-yong, ex-pelatih timnas Indonesia, pernah memberikan saran penting kepada Indra Syafri demi memperkuat kiprah timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Saran tersebut ia berikan setelah menyaksikan langsung laga kualifikasi yang mempertemukan tim asuhan Indra Syafri melawan Yaman di Stadion Madia pada September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Jens Raven mencetak gol yang membawa Indonesia U20 bermain imbang 1-1, cukup untuk meloloskan mereka ke putaran final Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U20 meski harus bermain di cuaca panas, namun dia menekankan perlunya peningkatan kecepatan permainan dan performa pemain. Memang baik dalam semuanya walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Piala Asia U20 2025, ujar STY. Jadi harus meningkatkan kecepatan pertandingan dan performa pemain, tambahnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyoroti perlunya penambahan pemain keturunan di lini pertahanan. Menurutnya, Garuda Nusantara membutuhkan pemain dengan postur tubuh lebih tinggi untuk memperkuat duel-duel udara. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan pemain keturunan baru, katanya. Karena kalau kita lolos ke Piala Asia, maka pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang postur tubuhnya lebih tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power yang bagus, pungkasnya. Apa pendapat kalian tentang saran Shin Tae-yong? Apakah pemain keturunan bisa jadi solusi untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia U20? Ayo, berbagi opini kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam. Alex Pastor dan Danyelan Zaat Kepergok berada di Maluku Utara, menyaksikan duel Malut United versus Borneo FC. Langsung panggil dua pemain potensial dari Indonesia Timur untuk lawan Australia. Sekaligus coret Nadeo dari skuad timnas karena kebobolan 3 gol mudahkah? Simak fakta mengejutkannya. Malut United baru saja mencetak kemenangan besar dengan skor 3-0 atas Borneo FC di Stadion Gelora KIRH yang membawa mereka menembus 10 besar klasemen Liga 1 Indonesia. Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi 9 dengan raihan 32 poin. Menariknya, laga tersebut disaksikan langsung oleh dua asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat dan Alex Pastor, yang tampaknya sedang memantau dua pemain langganan timnas, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, serta Nadeo Argawinata, kiper ketiga timnas Indonesia. Berdasarkan analisis yang bisa kami prediksi, Yakob dan Yance Sayuri sepertinya masih memiliki peluang besar untuk dibawa dalam lawatan ke Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Nadeo Argawinata meski tampil solid di lapangan, bisa saja dicoret setelah kebobolan 3 gol dalam pertandingan ini. Meski begitu, kiper Borneo FC ini tetap yakin bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Senang bisa dilihat langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, ungkap Nadeo dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Kami juga sempat ngobrol di hotel tadi pagi. Saya rasa mereka cukup fair. Nadeo menambahkan bahwa yang menentukan apakah dia akan masuk ke timnas atau tidak adalah pelatih. Tugas kami sebagai pemain adalah menunjukkan penampilan terbaik, tegasnya. Mereka pasti tidak hanya menilai dari 3 gol yang terjadi, tapi penampilan secara keseluruhan. Dengan pengalaman 24 caps bersama timnas Indonesia, Nadeo tetap optimis dengan penampilannya di lapangan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tambahnya. Semua pemain di Liga 1 pasti ingin menunjukkan yang terbaik di klub dan punya harapan besar untuk dipanggil ke timnas yang sedang berjuang menembus Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nadeo masih layak dipanggil ke timnas Indonesia meski kebobolan 3 gol? Ayo beri komentar kalian. Yes, alhamdulillah lagi-lagi doa publik terkabulkan. Australia malah dapatkan kabar duka mendadak jelang lawan timnas Indonesia. Mereka harus terima nasib kehilangan pemain intinya lagi jelang lawan timnas Indonesia. Siapa saja sosoknya? Yang jelas kamu akan makin optimis Indonesia bisa kalahkan Australia tanggal 20 Maret nanti. Simak fakta ulasannya berikut ini. Australia tengah menghadapi masalah besar menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026
melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Tim yang dijuluki Socceroos ini sedang dilanda badai cedera yang bisa memengaruhi kekuatan mereka di laga penting tersebut. Salah satu pemain yang terancam absen adalah Nestori Irankunda, wonderkid asal Bayern Munich yang tengah dipinjamkan ke klub Swiss Grasshoppers. Pemain berusia 19 tahun ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas cedera yang dialaminya, yang semakin mengecilkan harapannya untuk tampil melawan timnas Indonesia. Namun Nestori bukan satu-satunya pemain yang bermasalah dengan cedera. Jordan Boss, pemain Australia lainnya juga mengalami cedera pada bagian hamstring saat Westerlo meraih kemenangan 4-2 atas Standard Liège. Di sisi lain, kapten tim Australia Matthew Ryan juga tak luput dari masalah cedera. Ia mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pada pekan ini, di mana Lens kalah 0-2 dari Nice. Dengan kondisi ini, pelatih Australia, Tony Popovic, kini harus mengandalkan Joe Gauci, saingan utama Ryan di posisi penjaga gawang, untuk menghadapi laga krusial tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah cedera-cedera ini akan mempengaruhi kekuatan Australia saat melawan timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Keuntungan tak terduga untuk 5 negara jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, negara nomor 1 akan membuat Anda terkejut. Sebuah perjalanan luar biasa bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 juga memberi dampak signifikan pada negara lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan faktanya hanya di sini. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, banyak negara yang akan merasakan dampak positif, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah Belanda. Timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain dengan darah Belanda tentu akan membawa nama negeri kincir angin ikut terseret dalam kesuksesan Garuda. Keberhasilan Indonesia di Piala Dunia bisa membuat Belanda semakin dikenal karena kontribusi mereka dalam pengembangan pemain-pemain berbakat yang kini membela timnas Indonesia. Tentu saja, Indonesia sendiri juga akan merasakan manfaat besar. Lolos ke Piala Dunia 2026 akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Meningkatnya prestasi timnas Indonesia berarti negara ini akan semakin dikenal di seluruh dunia dan tentunya membuka peluang bagi kerjasama atau investasi dari berbagai negara. Kanada sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 juga akan diuntungkan dengan banyaknya warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang kemungkinan besar akan bepergian ke sana untuk menyaksikan ajang bergengsi ini. Kehadiran penggemar Indonesia tentu akan meningkatkan devisa negara Amerika Utara tersebut. Begitu juga dengan Meksiko yang turut menjadi tuan rumah. Walaupun WNI tidak sebanyak yang bepergian ke Kanada, Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk berlibur ke negeri sombrero. Sementara itu, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi besar bagi Amerika Serikat. Bahkan jumlah WNI yang tinggal di AS yang saat ini tercatat sekitar 63.360 orang bisa semakin meningkat seiring dengan gelaran Piala Dunia. Dengan demikian, jika timnas Indonesia berhasil lolos, bukan hanya Indonesia yang diuntungkan, tapi negara-negara tuan rumah seperti Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pun akan merasakan manfaatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia bisa memberikan keuntungan besar bagi banyak negara? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, lagi-lagi pemain baru keturunan Indonesia kembali berhasil ditemukan. Ini jelas info A1 khusus pelanggan setia channel Indonesian Soccer. Mukanya seperti mas-mas Jawa berisinal TD. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya hanya di sini. Tristan Dekker adalah pemain keturunan Indonesia yang kini berkarier di kasta teratas sepak bola Finlandia bersama VPS. Ia lahir di Den Haag, Belanda pada 27 Maret 1998 dan saat ini berusia 26 tahun. Meski terlahir di Belanda, Tristan memiliki darah Indonesia dari sisi ayahnya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Karena kakeknya berasal dari Surabaya, Tristan Dekker memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia.
Kota Surabaya memang seakan tak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia, seperti yang telah dibuktikan oleh nama-nama seperti Sandy Walsh dan Daan James. Kini Tristan de Keur menjadi tambahan baru yang menarik perhatian. Karier sepak bolanya dimulai di klub-klub lokal Belanda seperti RVC Rijswijk dan HA Glandia. Setelah itu, Tristan menimba ilmu di Akademi ADO Den Haag selama sekitar 10 tahun bermain untuk tim Akademi dan tim U19. Selama waktu tersebut, ia mencatatkan 30 penampilan dan 1 gol bersama tim U19 ADO Den Haag. Berkat penampilannya yang impresif, Tristan dipinang oleh klub V3 Venlo pada 2016, yang saat itu bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua sepak bola Belanda. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain utama dan membantu timnya promosi ke Eredivisie. Selama 7 tahun memperkuat V3 Venlo, Tristan selalu menjadi pilihan utama, baik di Eredivisie maupun Eerste Divisie. Selain itu, Tristan de Keur pernah membela timnas Belanda di level U16, U9, dan U20, menambah status menterengnya sebagai pemain muda berbakat. Ia dikenal sebagai pemain versatil yang bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun winger kanan dan kiri. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Tristan de Keur bisa menjadi tambahan yang menarik bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tristan layak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastor dan Patrick Kluivert auto full senyum. Lagi-lagi info A1 berikutnya didapatkan oleh admin Indonesian Soccer. Bek Liga Kroasia ini akui keturunan Jawa dan siap dinaturalisasi buat bela timnas Indonesia. Bisa jadi opsi Patrick Kluivert jelang lawan Australia. Berinisial MS. Siapakah dia? Simak ulasannya berikut ini. Timnas Indonesia memang sudah memiliki stok pemain bertahan berkualitas dari kompetisi domestik seperti Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Namun, jika pelatih Patrick Kluivert ingin mencari opsi bek keturunan yang bermain di Eropa, nama Matthew Stansvoorde bisa jadi pilihan menarik. Pemain berusia 32 tahun yang lahir di Leidschendam, Belanda ini kini bermain di kasta teratas Liga Kroasia bersama HNK Gorica. Matthew Stansvoorde memiliki darah Indonesia dari sisi kakeknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dalam keterangannya, ia menyatakan, "Saya punya darah Indonesia yang berasal dari kakek saya. Ia lahir di Semarang." Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Matthew pun berharap dapat memperkuat timnas Indonesia di masa depan, mengatakan, "Saya ingin membantu timnas dan membuat keluarga saya bangga." Meskipun usianya sudah cukup senior, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Matthew Stansvoorde bisa menjadi opsi alternatif yang solid untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, ia sudah tampil dalam 8 pertandingan bersama HNK Gorica sejak didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2025. Secara keseluruhan, Matthew telah bermain sebanyak 106 pertandingan di Supersport HNL dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Di Keuken Kampioen Divisie, ia mencatatkan 137 penampilan dengan 12 gol dan 9 assist. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman di Eredivisie, tampil dalam 14 pertandingan bersama Feyenoord dan FC Dordrecht. Salah satu kelebihan utama Matthew Stansvoorde adalah kemampuan versatilitasnya. Selain berposisi sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah. Dengan pengalaman luas dan kemampuannya yang fleksibel, Matthew Stansvoorde bisa menjadi opsi menarik bagi Patrick Kluivert dalam memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Apakah kalian setuju jika Matthew Stansvoorde dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tegas dan langsung ke inti, Calvin Verdonk minta Patrick Kluivert lakukan langkah ini sebelum timnas Indonesia lawan Australia. Dalam wawancara bersama media Belanda, Calvin Verdonk membuat permintaan penting. Apa yang diminta Verdonk bisa menjadi faktor penentu kemenangan Indonesia. Temukan jawabannya di sini. Dilansir dari media Belanda AD0, Calvin Verdonk mengungkapkan keinginannya agar Patrick Kluivert tetap menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi di ruang ganti timnas Indonesia.
Menurut Verdon, kami akan tetap menggunakan bahasa Inggris di kamar ganti karena separuh pemain timnas adalah orang Indonesia. Kombinasi itu sangat bagus. Selain itu, pemain berusia 27 tahun ini juga menyatakan antusiasmenya untuk bermain di bawah arahan Kluivert. Ia percaya bahwa perpaduan tim pelatih yang ada di timnas Indonesia saat ini sangat baik dan bisa memberikan warna baru dalam permainan. Saya sudah mengenal Denny dari Feyenoord saat dia menjadi asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst, katanya. Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat secara taktik, jadi saya sangat menantikan jeda internasional ini, tambah Verdon. Calvin Verdon tampaknya sangat optimis dengan komposisi tim pelatih yang ada dan ia berharap dapat memberikan kontribusi positif di bawah arahan Patrick Kluivert. Apa pendapat kalian tentang penggunaan bahasa Inggris di ruang ganti timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan keputusan ini? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Ex-pelatih timnas Indonesia yang juga seorang prajurit militer di luar dugaan percaya penuh Indra Syafri bisa bawa Garuda Nusantara terbang tinggi di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri diyakini mampu membawa para pemain muda Indonesia mencapai prestasi gemilang. Penasaran apa saja alasan kuat di balik keyakinannya? Simak ulasannya berikut ini. Mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan mengungkapkan rasa optimistisnya terhadap penampilan skuad Garuda Nusantara di bawah arahan Indra Syafri. Menurut RD, Indra Syafri telah membawa perkembangan yang signifikan dalam tim berkat proses dan persiapan panjang yang dilakukan jelang Piala Asia U20 2025. Kalau melihat perkembangan dari tahun ke tahun, pencapaian timnas U20 dengan coach Indra Syafri sampai tahun lalu dan sekarang tentu kita melihat adanya satu perkembangan, ujar RD saat dihubungi oleh Fonenews. Senin dalam kurung 10 Februari 2025. Rahmat Darmawan menambahkan bahwa banyak pemain yang awalnya berusia 17 tahun kini sudah memasuki usia 20 tahun dan itu semua merupakan hasil dari proses panjang bersama Coach Indra. Mulai dari banyak pemain dari usia 17 sampai dengan sekarang mereka naik ke 20, itu melalui sebuah proses panjang bersama Coach Indra, tambahnya. Menurut RD, rasa optimisme yang ia miliki berlandaskan pada pemahaman taktik dan strategi yang diterapkan oleh Indra Syafri bersama skuad Garuda Nusantara. Dan sebelumnya Coach Bima yang sekarang membantu Coach Indra, jadi memang estafet itu bisa berjalan baik, jelasnya. Dari pemahaman taktik maupun segala yang berkaitan dengan strategi pemain. Jadi dari kacamata saya itu tentu wajar kalau kemudian saya pribadi menaruh satu harapan yang cukup tinggi, optimis lanjutnya. Optimisme Rahmat Darmawan terhadap timnas Indonesia U20 jelas sangat tinggi mengingat proses panjang yang telah dilalui oleh Indra Syafri dan timnya. Apakah kalian juga merasa optimistis dengan perkembangan Garuda Nusantara? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, fans timnas Indonesia auto tertawa ngakak melihat ini, persetan Jepang dan Australia. Pelatih pecatan ini sesumbar akan bawa Vietnam ke Piala Dunia ini rencananya. Pelatih timnas Vietnam kategori usia ini siap mengubah sejarah sepak bola Vietnam. Apa langkah-langkah yang akan ia ambil untuk mencapainya? Simak visi besar sang pelatih, yang bisa mengocok perut kita semua. Usai dipecat klub lokal karena pergantian manajemen, Cristiano Roland tidak gentar dan malah sesumbar mengenai masa depan timnas U17 Vietnam. Pelatih yang sebelumnya mengelola Danang FC ini percaya diri bahwa timnya bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 meski tergabung di grup neraka. Cristiano Roland yang kini kembali menukangi timnas U17 Vietnam setelah pemecatannya, menyebutkan bahwa tantangan besar menanti di turnamen ini. Namun dia yakin melaju ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Turnamen ini akan mempertemukan tim U17 terkuat di benua ini, kata Cristiano Roland seperti dilansir oleh Superball.id dari TEDHOW247.ven. Tantangan bagi timnas U17 Vietnam sangat sulit, tetapi itu bukan berarti tujuan Piala Dunia tidak mungkin atau tidak dapat dicapai, tambahnya. Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Kami akan mempersiapkan yang terbaik, mencoba menyelesaikan setiap langkah semaksimal mungkin, jelasnya.
Cristiano Roland menambahkan langkah pertama adalah seleksi dan pemusatan kekuatan, diikuti dengan latihan taktik ofensif dan defensif yang intens, serta pemantapan mentalitas dan kekuatan fisik para pemain. Timnas U17 Vietnam harus melalui masa persiapan yang berat untuk membidik arena bermain di Piala Asia U17 2025, ujarnya. Namun ia tetap optimistis karena para pemainnya sudah memahami tujuan mereka dan itu yang menurutnya sangat penting untuk kesuksesan mereka ke depannya. Apakah kalian percaya Timnas U17 Vietnam bisa mewujudkan ambisi ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, ini baru top Marco Top, jelas karena kehebatan Shin Tae-yong memoles pemain muda berbakat. Ini prediksi starting line up Timnas Indonesia U20 yang akan melawan Iran besok lusa. Semuanya bisa kaget mendengarnya. Simak berikut ini. Indra Syafri telah mengumumkan daftar 23 pemain Timnas U20 Indonesia yang akan dibawa ke Cina untuk Piala Asia. Dan kini perhatian beralih ke siapa yang akan menjadi starting 11 saat melawan Iran. Berdasarkan performa di beberapa laga terakhir, berikut adalah kemungkinan susunan pemain yang akan tampil di laga tersebut. Ikram Al-Ghifari sepertinya sudah pasti mengisi posisi kiper utama. Setelah tampil impresif di Piala AFF dan dalam pertandingan melawan Yordania dan Uzbekistan, Ikram menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Di lini belakang, trio back yang kemungkinan akan dipercaya adalah Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Alvarez Buffon. Ketiganya sering dimainkan bersama oleh Indra Syafri, sehingga komunikasi dan pemahaman taktik di antara mereka cukup solid. Untuk posisi back sayap, Doni Tri Pamungkas dan Mufli Hidayat menjadi pilihan utama. Doni kemungkinan besar akan bermain di sisi kiri, sementara Mufli akan mengisi posisi wingback kanan. Keduanya sudah sering tampil bersama, memberikan keseimbangan di kedua sisi pertahanan. Di lini tengah, Tony Firmansyah dan Wilber Jardim diprediksi menjadi duet yang akan mengatur permainan. Tony Firmansyah lebih berfokus membantu serangan, sementara Wilber Jardim diharapkan mengawal pertahanan sekaligus mengalirkan bola ke depan. Di lini depan, Aliansyah dan Muhammad Ragil kemungkinan akan ditempatkan di posisi sayap. Jens Raven yang memiliki insting tajam di lini depan akan dipercaya mengisi posisi ujung tombak. Dengan kombinasi pemain yang telah menunjukkan performa baik selama persiapan, Timnas U20 Indonesia siap untuk menghadapi Iran di Piala Asia U20 2025. Apakah kalian setuju dengan susunan pemain ini? Atau ada yang menurut kalian bisa jadi pilihan yang lebih baik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.